Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2219. Malam itu sunyi, dan bintang-bintang seperti kabut. Di tepi tebing, pohon-pohon pinus meledak menjadi gelombang, seperti suara alam. Sosok anggun itu, mengenakan pakaian neon polos, berkibar tertiup angin, melengkapi sosok rampingnya. Lu Qingmei, wanita ini muncul diam-diam di puncak Xiaosong, seolah-olah dia sudah lama menunggu di sana. Su Yi terkejut, lalu berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar, saya telah menerima izin dari penatua kedua Taisang Anda, dan saya datang ke sini secara khusus untuk melihat Anda. Di tepi tebing, Lu Qingmei berbalik dan menatap Su Yi dengan sepasang mata spiritual. Wajah giok cantiknya yang seperti gadis bersinar seperti mimpi di bawah cahaya bintang. Apa yang diajarkan para senior padaku? Su Yi bertanya. Senior, bibir merah muda dan kristal Lu Qingmei menunjukkan lengkungan lucu, dia menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan, dan mendekati Su Yi. Ketika dia datang ke tempat Su Yi, dia mengangkat leher angsanya yang ramping dan seputih salju, dan menatap wajah Su Yi dengan mata yang cerdas, menghembuskan napas seperti biru, sepasang kulit ini tidak buruk. Su Yi mengerutkan kening. Jarak ini terlalu dekat, begitu dekat sehingga dia bisa merasakan napas hangat dan lembab dari napas Lu Qingmei, dengan aroma tubuh yang sejuk dan dingin yang unik. Tidak dapat membantu, pikiran Su Yi memunculkan banyak gambar perbaikan ganda yang menawan dan harum. Tidak hanya gambar, tetapi juga kenangan dan perasaan, seolah-olah mereka telah mengalami, merasakan, menaklukkan, dan menyerang secara pribadi. Apa yang kamu pikirkan? Mata bintang Lu Qingmei sedalam langit malam. Aku berpikir, apakah sedikit tidak sopan berbicara denganku dalam jarak sedekat itu sebagai senior? Su Yi berkata dengan tenang. Ekspresi Lu Qingmei stagnan, dia tidak menghormati lelaki tua itu. Jika para senior membicarakan sesuatu, mereka harus lebih menghargai diri sendiri. Saya tidak ingin kehilangan reputasi saya. Su Yi berkata dan mengambil inisiatif untuk mundur beberapa langkah. Adegan ini menyebabkan ekspresi kesal di mata Lu Qingmei. Segera, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu, kepala sekolah pengadilan ilahi Qingwu, harus hormat di depan kursi ini, dan perlakukan dirimu dengan etiket generasi muda. Kamu adalah dewa kecil yang lebih rendah, tapi Anda berani mengejek kursi ini. Ini membuat saya harus ragu. Saya khawatir Anda sama sekali bukan keturunan dari garis keturunan naga lilin. Su Yi menghela nafas dalam hati. Kecurigaan seperti itulah yang dapat diprovokasi oleh percakapan pribadi. Secara khusus, Lu Qingmei mengenal Yi Daoxuan dengan baik, yang membuat perilaku dan kata-katanya berbeda, dan pihak lain akan menganggapnya tidak normal dan aneh. Kenapa kamu tidak berbicara? Lu Qingmei menatap Su Yi, seolah mencoba menangkap rahasia terdalam di hatinya. Tidak bisa mengerti. Su Yi berkata dengan santai, karena itu, tidak ada yang perlu dikatakan. Ya, dia baru saja mulai berpura-pura bingung. Ah, kamu tidak mengerti. Lu Qingmei mencibir, "Yah, aku terlalu malas untuk mengeksposmu secara langsung, jadi anggap saja kamu Xiao Jian." Su Yi mengerutkan kening, tetapi tidak membantah, tetapi berkata, senior datang kepadaku ke sini, mengapa tepatnya? Kamu harus jernih di hatimu. Lu Qingmei membawa sehelai sutra biru ke dekat telinganya, bahkan gerakan yang tidak disengaja ini membawa aura yang menawan dan gerah. Dia memang sangat cantik, dia luar biasa cantik, meskipun dia terlihat seperti seorang gadis, sikapnya dewasa dan tenang. Pikiran Su Yi tiba-tiba muncul banyak gambar yang tersisa, dan riak muncul dalam suasana hatinya. Segera, hatinya membeku, dan pupilnya sedikit mengembun. Bukan karena Lu Qingmei merapalkan mantra padanya. Tetapi wanita ini secara alami menawan, dan memiliki Taoisme Dewa 9 penyempurnaan. Setiap gerakannya, setiap kerutan dan senyumnya, semuanya membawa kekuatan tak terlihat, yang cukup untuk secara tidak sengaja memengaruhi dan memanipulasi suasana hati orang lain. Pada saat ini, Lu Qingmei membuka telapak tangannya, dan sebuah jepit rambut Qian muncul. Menurutmu apa ini? Tanpa sadar, Su Yi melihat ke atas. Jepit rambut itu ramping seperti sumpit, panjangnya hanya 7 inci, sederhana dan elegan, tanpa ukiran apapun, dan terlihat seperti pedang terbang biru jernih. Di ujung jepit rambut, kata Zizai terukir. Perasaan aneh datang ke hati Su Yi, dan emosi yang lama diam tampaknya muncul di lubuk hatinya, yang segera berubah menjadi gunung berapi yang tak tertahankan yang akan meletus. Tetapi pada saat ini, hati Su Yi seperti pedang, dan dia tidak ragu untuk memotong emosi yang akan meledak di benaknya. Hampir pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah senior ingin memberi saya jepit rambut ini? Lu Qingmei terkejut. Dia mengangkat matanya dan menatap Su Yi, seolah-olah dia telah mengalami masalah yang tidak dapat dijelaskan. Setelah waktu yang lama,
Matanya yang cerah dan seperti bintang tiba-tiba menjadi dingin, dan ekspresi lembut di wajahnya tiba-tiba menjadi megah. Kemudian, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya, dia mengangkat tangannya dan meraih leher Su Yi. Pada saat ini, Su Yi berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Pada saat inilah suara dingin dan kasar terdengar, rekan Taois. Segera, Lu Qingmei tampak terbangun dengan kaget, dan ujung jarinya yang ramping seperti batu giok akan menyentuh leher Su Yi. Pada saat yang sama, di malam yang jauh, sosok penatua tertinggi kedua Bai Lin muncul dari udara tipis. Ada sentuhan kemarahan di antara alisnya, rekan Taois, apa yang Anda coba lakukan? Anda bisa setuju dengan saya sebelumnya, tetapi saya hanya ingin berbicara dengan wakil Aula Master Xiao Jian untuk mencari tahu tentang garis keturunan Zulong, tetapi mengapa Anda ingin melakukannya? Lu Qingmei terdiam beberapa saat, dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, rekan Taois, aku hanya bercanda dengannya. Lelucon, itu belum tentu benar. Wajah Su Yi muram, senior, dia jelas marah, dan dia ingin menyakitiku. Bai Lin datang dengan wajah dingin, rekan Taois, silakan pergi. Semua orang bisa melihat bahwa dia terprovokasi, tetapi karena rasa hormat Lu Qingmei, dia tidak marah. Beri aku seperempat jam lagi. Lu Qingmei menarik napas dalam-dalam, diam-diam menyingkirkan jepit rambut Qian, dan berkata, kursi ini menjamin bahwa itu tidak akan menyakiti Xiao Jian sedikitpun. Bai Lin memandang Su Yi, pria kecil, bagaimana menurutmu? Su Yi terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, dengan tetua Taisang di sini, aku tidak takut dia akan berani main-main. Ekspresi Bai Lin sedikit melunak, dan berkata, kamu benar, ini adalah situs pengadilan ilahi Qingwu kami, dan tidak ada yang akan melihatmu menderita kerugian. Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Lu Qingmei, setelah setengah jam, sebaiknya kamu menepati janjimu. Kemudian, Bai Lin berbalik dan pergi. Lu Qingmei mengangkat ujung jarinya dan menyekanya dengan ringan di kehampaan. Segera, tirai tipis muncul, memperlihatkan seorang pria berjubah polos. Kepalanya disanggul, kulitnya seputih batu giok, wajahnya setampan anak muda, dan alisnya runcing dan bersudut. Ketika dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, perasaan yang akrab muncul di hati Su Yi, dan dia segera menyadari bahwa penampilan pemuda ini sangat mirip dengan Yi Daoxuan. Dia adalah anak angkatku. Lu Qingmei menatap Su Yi, nama saya Lu Zanxuan. Dalam debat hari ini tentang Taoisme, dia mempraktikkan Taoisme di tingkat Taixuan dan mengalahkan semua lawan di pengadilan ilahi Qingwu. Lu Zanxuan. Nama ini membuat Su Yi merasakan rasa yang berbeda sekaligus. Nama keluarganya sama dengan Lu Qingmei, tetapi disebut Zanxuan. Orang yang memotongnya. Aku khawatir itu Yi Daoxuan. Pikiran Su Yi berubah, tetapi dia tetap diam. Tapi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa anak angkat saya memiliki identitas lain. Mata Lu Qingmei linglung, dan ini juga merupakan rahasia terbesar di hatiku, bahkan tuanku dan Raja Iblis Juetian pendamping Dao saat ini tidak tahu. Su Yi sudah samar-samar menebak sesuatu di dalam hatinya, dan mengerutkan kening, mengapa senior memberitahuku ini? Kamu tidak ingin tahu rahasia ini? Mata Lu Qingmei seperti air, memantulkan cahaya bintang di langit, dan ada sentuhan kelembutan yang langka. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau. Lu Qingmei tercengang, dan kemudian berkata dengan penuh arti, apakah kamu tidak berani? Aku benar-benar tidak berani. Su Yixin mengatakan omong kosong, saya khawatir setelah mengetahui rahasia ini yang tidak ada yang tahu, para senior akan membunuh orang dan membungkam mereka. Lu Qingmei mencibir, matanya tidak bisa dimengerti, apakah kamu berpura-pura atau tidak, dan tidak peduli apa pikiranmu saat ini, kamu harus mendengarkan rahasia ini jika kamu tidak mau. Su Yi, ketika seorang wanita mulai tidak masuk akal, itu berarti pihak lain terlalu malas untuk membuat alasan dan memutuskan untuk memberontak. Lu Qingmei menggerakkan langkah kakinya dengan ringan, dan wajahnya yang cantik, seperti seorang gadis, mendekati telinga Su Yi, bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata. Rahasianya adalah ayah biologis Lu Zanxuan adalah Yi Daoxuan yang sudah lama dibunuh oleh para dewa. Dan aku sebenarnya ibunya. Su Yi tercengang. Rasanya seperti dibombardir oleh guntur di hatiku, memicu lautan badai. Putra Yi Daoxuan dan Lu Qingmei. Bagaimana ini mungkin? Yi Daoxuan memang menikah dan memiliki anak sebelum kematiannya, tetapi istrinya bukanlah Lu Qingmei, dan putranya bukanlah Lu Zanxuan ini. Keturunan Yi Daoxuan pernah berlipat ganda menjadi klan, tetapi di tahun-tahun yang lalu, itu tidak berbeda dengan kehancuran dan kepunahan. Sekarang hanya ada dua saudara perempuan, Yi Xuang dan Yi Ling. Tetapi jika dikatakan bahwa Lu Zanxuan bukan putra Yi Daoxuan, tetapi penampilannya sangat mirip dengan Yi Daoxuan. Tidak perlu membuat lelucon tentang hal semacam ini untuk Lu Qingmei, seperti Master Divine 9 Lian. Apakah kamu terkejut? Lu Qingmei mundur 2 langkah dan menatap Su Yi dengan hati-hati, jika musuh besar Yi Daoxuan tahu bahwa aku telah melahirkan keturunan untuknya, aku khawatir aku juga akan menjadi musuh publik dari seluruh dunia, dan anakku, ditakdirkan untuk mengulang Yi Dao.
Kesalahan Xuan. Petik 2. Suyi menghela nafas panjang dan berkata, aku benar-benar terkejut. Rahasia senior bisa disebut mengejutkan, tapi mengapa senior memberitahuku? Jadi kamu tidak takut aku akan membocorkannya dan membiarkan ibu dan anakmu menderita balas dendam? Mata Lu Qingmei menjadi rumit dan dia menghela nafas, saya tidak takut akan balas dendam, tetapi saya harus khawatir bahwa putra saya yang tidak kompeten akan dianiaya oleh musuh-musuh besar itu sebelum dia melihat ayah kandungnya. Suyi acuh tak acuh terhadap ini. Wanita ini, Lu Qingmei, memiliki lebih dari satu wajah, hatinya tidak dapat diprediksi, dan dia sangat penipu. Permisi, Suyi berkata, semua orang tahu bahwa Yi Daoxuan sudah lama meninggal, jadi bagaimana mungkin Lu Zhanxuan menjadi keturunannya? Lu Qingmei berkata dengan acuh tak acuh, karena bahkan Yi Daoxuan tidak tahu. Saat itu, aku diam-diam menyegel benihnya di tubuhku dengan metode rahasia. Sekarang, apakah kamu mengerti? Suyi, dia memang kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa wanita ini, yang telah bersama Yi Daoxuan selama bertahun-tahun, akan melakukan hal yang luar biasa. Memalukan, cukup keterlaluan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2220. Sejauh yang Suyi tahu, memang ada banyak metode rahasia di dunia ini, yang dapat digunakan untuk menyegel hal-hal seperti melahirkan selama kultivasi ganda. Untuk karakter tingkat dewa, sangat mudah untuk melakukan ini. Tetapi mendengar bahwa Lu Qingmei melahirkan Lu Zhanxuan dengan cara ini masih membuat Suyi merasa tidak masuk akal. Pada saat ini, Lu Qingmei tiba-tiba menghela nafas pelan, berbalik dan datang ke tepi tebing, di mana sosok halus itu berdiri, menghadap ke langit malam. Dulu, orang-orang tua di dunia domain dewa tahu bahwa saya secara pribadi mengambil tindakan dan hampir membunuh Yi Daoxuan. Lu Qingmei berbisik. Dengan punggungnya ke Suyi, suaranya membayangi angin. Saya juga berpikir bahwa saya akan menjadi wanita yang kejam dan tidak benar, terlalu tidak menyadari perasaannya, dan dia tidak akan pernah menyesal telah menghitung Yi Daoxuan. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukannya. Orang-orang bilang waktu itu kejam, bisa melemahkan segalanya, dan bisa membuat orang melihat segalanya. Tapi di tahun-tahun yang lalu, setiap kali aku memikirkan hal-hal yang orisinal, aku merasa menyesal. Pemotongan berlanjut, alasannya masih dalam kekacauan, seperti iblis. Itu membuatku merasa seperti belenggu di tubuh dan pikiranku, dan aku tidak bisa bebas sejauh ini. Yi Daoxuan memberiku jepit rambut dan menamakannya Zizai, hanya untuk membuatku merasa bebas dan bahagia dalam hidupku. Sayangnya, saya baru tahu kemudian bahwa dia adalah iblis batiniah yang membuat saya merasa paling nyaman. Ucapan ini seperti beberapa emosi ketika mengenang masa lalu, dengan sentimentalitas, kepahitan dan kehilangan. Suyi mencibir dalam hatinya, dan mengingatkannya, senior, setengah jam hampir habis. Lu Qingmei berbalik. Di wajah seperti gadis Mingxiu, dua garis air mata yang tak terlihat menghilang seketika. Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu, tetapi anak itu tidak bersalah. Ekspresi Lu Qingmei pada saat ini tiba-tiba menjadi penuh keagungan, dan mendapatkan kembali temperamennya seperti permaisuri 9 hari. Dia menatap Suyi, jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, aku hanya berharap ayahnya bisa memberinya perlindungan. Setelah semua, dia berbalik. Suyi mengerutkan kening dan berdiri diam di sana. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mendengar percakapan di antara kita. Di kejauhan, suara Lu Qingmei terdengar, juga, penyamaranmu mungkin bisa menyembunyikan siapapun di dunia ini, tapi hanya aku. Kau tahu, penampilanmu sebelumnya sangat canggung, tapi harus kuakui, itu menyenangkan. Wajah Suyi berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tetap diam. Kata-kata wanita ini, 9 dari 10 salah, dan yang lainnya juga terkait dengan godaan, jadi aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Ini adalah pelajaran terbesar yang dipelajari Yi Daoxuan dari Lu Qingmei selama hidupnya. Wanita ini sangat pelin-pelan, hati yang tak terduga, jaga dirimu. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Lu Qingmei sebelum pergi. Hanya 2 kata, nadanya juga sangat tenang, tapi itu seperti mengucapkan selamat tinggal selamanya. Malam semakin gelap, dan angin gunung melolong, dan Suyi, yang mengenakan pakaian putih, sedang berburu, dan rambutnya yang panjang berantakan dan berkibar. Dia berdiri di sana, dalam pemikiran yang mendalam. Mengesampingkan perasaan Yi Daoxuan, dengan tenang menganalisis apa yang terjadi hari ini, Suyi telah membuat beberapa kesimpulan. Lu Qingmei memang datang dengan persiapan, dan menyiapkan berbagai cara lebih awal. Gunakan darah naga lilin Fang Shuo untuk menguji. Memanfaatkan kesempatan happy travel untuk melakukan pemeriksaan silang. Dengan jepit rambut yang diukir dengan kata, Zizai, dia mencoba mempengaruhi dan mematahkan garis pertahanan mentalnya. Namun, pembunuh terbesarnya sebenarnya adalah Lu Zhanxuan. Backhand ini terlalu mematikan. Itu benar-benar di luar dugaan Suyi. Sedemikian rupa sehingga dalam percakapan tadi, dia sedikit kasar. Tapi, itu tidak masalah. Suyi memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya yakin bahwa Lu Qingmei mungkin benar-benar melihat identitasnya.
Tapi anehnya, dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia datang ke sini seolah-olah dia mempercayakan pemakaman. Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu, tetapi anak itu tidak bersalah. Jika sesuatu terjadi pada saya di masa depan, saya hanya berharap ayahnya bisa memberinya perlindungan. Tidak dapat membantu, pikiran Su Yi muncul kembali dalam kata-kata ini, serta ekspresi dan perilaku Lu Qingmei saat itu. Akhirnya, Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Lu Qingmei malam ini benar dan berapa banyak yang salah, tidak dapat disangkal bahwa metode wanita ini memang sangat kuat. Lu Zhanxuan, putra yang tidak diketahui benar atau salah, seperti masalah yang sulit, atau misteri, dan berhasil membuat Su Yi harus memperhatikan masalah ini. Itu seperti melempar umpan, bahkan jika Su Yi tidak mengambil umpan, dia tahu bahwa suatu hari dia akan menyentuh umpan ini. Untuk mengetahui, apakah Lu Zhanxuan adalah putra Yi Daoxuan. Dan ini mungkin tujuan akhir dari perjalanan Lu Qingmei. Dalam hal ini, Su Yi tidak merasakan tekanan atau masalah apapun. Karena Lu Qingmei tidak tahu sama sekali bahwa dia memang reinkarnasi dari Yi Daoxuan. Namun, dia bukan lagi Yi Daoxuan. Xiao Jian, bukankah Raja Iblis Qingmei buruk untukmu? Di kejauhan, penatua tertinggi kedua Bai Liyin datang dan menatap Su Yi dengan prihatin. Bagus. Su Yi tersenyum dan berkata, dia benar-benar ingin tahu tentang garis keturunan Zulong, dan aku telah memberitahunya satu persatu. Bai Liyin jelas merasa lega, dan mengangguk. Bagus, iblis perempuan itu telah disembunyikan dari dunia. Sudah terlalu banyak, lama, bahkan aku tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk membawa orang ke pengadilan ilahi Qingwu untungnya. Dalam kapasitasnya, dia tidak akan pernah mempermalukanmu seperti ini. Mudah. Setelah mengobrol lagi, Bai Liyin pergi setelah memastikan bahwa Su Yi tidak menemui masalah. Su Yi berdiri sendirian dalam kegelapan untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan kembali ke gua. Dan malam itu, Lu Qingmei berangkat dengan sekelompok murid dari pengadilan iblis surgawi. Meskipun Liang Lingsu, Wei Zong dan tokoh besar lainnya merasa sedikit aneh, mereka tidak memaksakan diri untuk menyimpannya, dan secara pribadi mengirim Lu Qingmei dan rombongannya keluar dari gerbang gunung. Suaner, datang ke sini. Di kapal harta karun, Lu Qingmei memanggil Lu Zhanxuan kepadanya. Apa perintah ibu? Lu Zhanxuan bertanya dengan hormat. Malam ini, saya bertemu dengan seseorang yang sangat penting bagi Anda dan ibu serta anak saya. Lu Qingmei memandang Lu Zhanxuan yang berdiri tidak jauh darinya, matanya lembut. Anak di depannya memang sangat mirip dengan orang itu. Tidak hanya penampilannya, tetapi juga temperamennya yang tenang seperti gunung, tidak bergerak seperti pohon pinus. Sangat disayangkan bahwa setiap kali saya bertemu dengan diri saya sendiri, saya terlalu menahan diri dan kagum. Lu Qingmei menghela nafas dalam hatinya. Di pengadilan ilahi Qingwu ini, ada orang yang bisa dihargai oleh ibu. Lu Zhanxuan terkejut. Dia bukan dari pengadilan ilahi Qingwu. Suara Lu Qingmei lembut, sekarang, kamu tidak perlu tahu siapa dia. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi menelepon Yi Zhanxuan. Kenapa ini? Yi Zhanxuan tercengang. Aku memilih nama ini untukmu saat itu, dengan harapan membunuh iblis dalam diriku. Lu Qingmei berkata dengan lembut, dan sekarang, meskipun iblis dalam diriku masih ada, itu tidak masalah lagi, dan kamu, ini adalah pertama kalinya kamu tampil di depan umum hari ini. Di masa depan, seluruh dunia Nanhuo Shenzhou akan tahu bahwa kamu adalah anakku. Agar kamu tidak terlalu banyak menderita perhatian dan masalah, aku tidak hanya akan mengubah namamu, tetapi mulai sekarang, aku akan mengirimmu untuk berlatih di tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia. Lu Zhanxuan tercengang, dan berkata dengan hormat, anak itu sepenuhnya terserah pada ibunya. Lu Qingmei memikirkannya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Yi Chen. Yi Chen. Lu Zhanxuan diam-diam melafalkannya di dalam hatinya, mengangguk dan berkata, ya, saya akan dipanggil Yi Chen mulai sekarang. Lu Qingmei tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu tidak bertanya, mengapa kamu memiliki nama ini? Yi Chen berkata, nama yang ibu berikan pasti memiliki makna yang dalam. Karena ibu tidak mengatakannya, pasti ada perasaan tersembunyi lainnya. Ketika ibu bersedia memberitahu saya di masa depan, saya secara alami akan mengerti. Mata Lu Qingmei rumit dan dia menghela nafas, kamu, semuanya baik-baik saja, tetapi kamu terlalu berhati-hati ketika berada di depanku. Ayah angkatku selalu mengatakan itu padaku. Yi Chen sedikit malu, tapi di hatiku, ibu dan ayah angkatku seperti makhluk di langit, dan aku harus menghormati mereka. Tiba-tiba, ekspresi Lu Qingmei berubah, dan dia berkata dengan dingin, di masa depan, kamu tidak diizinkan untuk memanggil Juetian Demon Lord sebagai ayah angkatmu. Bajingan tua itu sama sekali tidak layak menjadi ayah angkatmu. Seluruh tubuh Yi Chen membeku, wajahnya penuh kebingungan, tidak tahu mengapa ibu angkatnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Lu Qingmei juga memperhatikan kesalahannya, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, kamu tidak mengerti, Raja Iblis Juetian dan aku hanyalah rekan Tao nominal.
Kami menggunakan satu sama lain untuk berkumpul. Di masa depan, kamu tidak akan lagi berlatih di pengadilan iblis surgawi, dan tentu saja kamu tidak harus mengenali pencuri sebagai ayahmu. Mengenali pencuri sebagai ayah. Yi Chen bingung, bagaimana situasinya? Lu Qingmei tidak menjelaskan lebih jauh dan melambaikan tangannya, silakan. Ya, Yi Chen berbalik dan pergi. Ketika hanya Lu Qingmei yang tersisa, Master Iblis tak tertandingi yang telah mendominasi dunia sejak lama, memiliki adegan pertemuan dengan Su Yi di benaknya. Untuk waktu yang lama, senyum tipis muncul di bibirnya tanpa bisa dijelaskan. Xiao Jian mendengus. Sepertinya itu berpakaian. Malam yang sama, di kuil Haotian, lampunya terang. Tetapi hanya ada 3 tetua kuzen dan kepala sekolah Liang Lingsu. Kepala sekolah, di masa lalu, saya belum yakin, tetapi setelah kejadian hari ini, saya berani bertaruh dengan hidup saya, maka pasti ada masalah besar dengan Xiao Jian. Sebelumnya, kami tidak terlalu terkejut, mengapa sosok mistis seperti Raja Iblis Qingmei datang ke sekte kami secara langsung. Ini sangat sederhana, dia tidak datang untuk hal-hal sepele seperti membahas Taoisme, tetapi untuk itu Xiao Jian. Selain itu, Qi Wei, putri patriark klan Dewa Qilin, datang untuk menetap di sekte kami, dan itu membingungkan kami sebelumnya, dan kami tidak tahu mengapa. Tapi sekarang, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia juga datang untuk Xiao Jian itu? Ini menarik, keturunan dari garis keturunan naga lilin, tidak peduli seberapa langka dan berbakatnya, bagaimana bisa bernilai 2 tokoh terkemuka untuk datang menemuinya secara langsung. Pada saat ini, tetua ketiga benar-benar bersemangat, dan matanya panik, seolah-olah dia akhirnya menemukan kebenaran yang dia cari. Pada akhirnya, dia mengucapkan kata demi kata, semua ini cukup untuk membuktikan bahwa masalah Xiao Jian tidak biasa. Sekarang, atas nama tetua hukum pidana sekte, saya meminta untuk segera menangkap Xiao Jian dan menginterogasinya. Kepala sekolah Liang Lingsu duduk di sana, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Bayangan lampu di wajahnya juga membuat ekspresinya berkedip-kedip, mendung dan cerah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2221. Malam semakin gelap. Di kuil Haotian, Liang Lingsu terdiam. Kegembiraan di wajah tetua ketiga kuzen menghilang sedikit demi sedikit, dan dengan ragu berkata, Kepala sekolah. Apakah menurut Anda proposal saya tidak pantas? Liang Lingsu melambaikan tangannya dan berkata, analisismu bagus. Memang ada yang salah dengan tubuh Xiao Jian. Semangat kuzen terangkat, dan dia berkata, kalau begitu, apakah kepala sekolah setuju untuk menangkapnya dan melakukan interogasi? Tidak, Liang Lingsu menggelengkan kepalanya, sekarang Xiao Jian ini telah mendapatkan pijakan yang kuat di sekte dan telah menarik banyak perhatian. Bahkan beberapa tokoh senior memiliki kesan yang baik tentang dia. Jika tidak ada bukti, begitu dia menyentuhnya, itu pasti akan menyebabkan sekte itu berguncang. Mendengar ini, kuzen mengerutkan kening dan berkata, bukti. Semua orang melihat semua yang terjadi hari ini. Mengapa kami membutuhkan bukti? Kami menangkap mata-mata. Kami tidak akan mengadili kasus ini. Mata Liang Lingsu dalam dan dia berkata, semuanya harus dikatakan dengan cara yang benar. Kamu bilang Xiao Jian adalah mata-mata, jadi dia. Di perjamuan malam ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa kamu penuh permusuhan terhadap Xiao Jian? Ekspresi kuzen mendung untuk sementara waktu. Liang Lingsu mengatakan kata demi kata, belum lagi, masih ada seorang tetua agung yang menatapnya. Setelah Anda menyelesaikan sesuatu, percaya atau tidak, tetua agung itu pasti akan jatuh ke dalam lubang dan menginjak-injak Anda. Kuzen menarik napas, memang, dia hampir mengabaikan lawan kejam dari penatua agung. Liang Lingsu berdiri dari kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terganggu oleh ini. Ketika pusat perhatian berakhir, kamu dapat membawa Xiao Jian pergi dari sekte atas nama pergi misi. Tubuh kuzen gemetar, menundukkan kepalanya, dan dengan senang hati menerima perintah. Keesokan harinya, Su Yi pindah ke puncak Lingzhu untuk berlatih. Apalagi dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada tamu, dan mulai berkultivasi seperti yang dia lakukan beberapa waktu lalu. Dia harus menjauh dari pusat perhatian. Apa yang terjadi kemarin? Apakah itu kemenangan dalam diskusi di Xinghe Dojo atau kekacauan yang terjadi di perjamuan malam sekte, membuatnya menjadi fokus perhatian dari semua orang di sekte. Kayu di hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Su Yi yakin bahwa setelah apa yang terjadi kemarin, kebanyakan orang akan mengagumi dan mendukungnya. Tetapi pada saat yang sama, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan beberapa orang tua. Terutama di sisi tetua ketiga kuzen, kemungkinan besar akan membodohi. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi hanya bisa bersikap rendah hati dan menenangkan semua yang terjadi kemarin. Tapi yang tidak diduga Su Yi adalah Qi Wei menemukannya tepat saat dia akan mundur. Dan terlepas dari sikap, terima kasih pintu tertutup, Su Yi, dia langsung pergi ke pintu. Rekan Taois Xiao, ini saatnya. Anda tidak dapat mengubah apapun bahkan jika Anda berada dalam pengasingan. Anda sudah diawasi. Di puncak Ling Bambu Peak, di gedung bambu berlantai 3, Qi Wei dengan murah hati menemukan tempat duduk.
Suyi mengangkat alisnya, bagaimana kamu mengatakan ini? Qi Wei mengedipkan matanya dan berkata, kamu tahu yang terbaik di hatimu bahwa Raja Iblis King Mei ada di sini untukmu, dan aku di sini di pengadilan ilahi King Wu, sama sepertinya. Saya mencoba menemukan cara untuk membuat Anda menunjukkan bentuk asli Anda. Bahkan orang-orang tua di pengadilan ilahi King Wu, bagaimana mungkin? Saya tidak tahu apakah ada masalah dengan identitas Anda. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, tanpa bukti apapun, Anda tidak dapat membuat klaim palsu dan memuntahkan orang. Qi Wei melirik Suyi dan berkata, beberapa hal, selama Anda memiliki keraguan di hati Anda tidak memerlukan bukti sama sekali. Jika Anda pikir Anda dapat terus bersembunyi di pengadilan ilahi King Wu, Anda pasti akan menghadapinya, bencana nanti. Suyi tersenyum, kamu datang kepadaku hanya untuk membicarakan ini. Tidak, Qi Wei berkata, saya katakan sebelumnya bahwa selama Anda membutuhkannya, Kilin Protos dapat membuat pengecualian untuk Anda dan membantu Anda memecahkan masalah apapun. Sekarang, jika kamu ingin menghindari pusat perhatian, aku bisa membawamu ke klanku. Saat dia mengatakan itu, Qi Wei menatap Suyi dengan mata birunya seperti laut, dan berkata dengan percaya diri, dalam protos kilin saya, para dewa dan dewa ini ditakdirkan untuk tidak pernah membawakan Anda masalah lagi. Suyi menghela nafas, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali saya bukan Suyi, jika tidak, saya benar-benar ingin pergi ke kilin protos Anda untuk melihatnya. Qi Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan marah, jika kamu terus berpura-pura seperti ini, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Suyi bingung dan berkata, mengapa kamu bersikeras bahwa aku adalah Suyi? Bukannya aku percaya, itu karena aku percaya pada mutiara keberuntungan ilahi. Saat Qi Wei berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan manik seputih salju seukuran lengkeng muncul. Mata Suyi menyipit. Di permukaan, tampak tenang seperti sebelumnya, tetapi sebenarnya ada gejolak di hati. Karena, pada saat mutiara ilahi takdir surgawi muncul, rantai surgawi kedua yang disegel di pedang 9 penjara bergetar karena kejutan yang langka. Rantai ilahi kedua, yang menyegel dao karma dari dunia kedua, telah diam. Dan rantai ilahi yang mewakili kekuatan generasi ketiga Xiao Jian masih ada, tetapi sekarang, rantai ilahi kedua telah bergerak. Apakah ini berarti harta bernama Tianyun Divine Pearl yang ada di telapak tangan Qi Wei terkait dengan kehidupan keduanya? Melihat itu Qi Wei berkata pada dirinya sendiri, harta karun ini diberikan oleh leluhur klan kita. Sebelum mereka sangat khusus tentang hal itu, leluhur klan kita mengatakan bahwa dengan bantuan mutiara keberuntungan surgawi, itu sudah cukup untuk merasakan jejak napas Suyi. Ketika saya berada di kamar dagang kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, pertama kali saya melihat Anda, mutiara surgawi keberuntungan surgawi berubah. Anda dapat mengangkatnya, apa artinya ini? Suyi berkata dengan santai, kadang-kadang harta tidak dapat diandalkan. Belum lama ini, saya pergi ke Gunung Tandus Tiane dengan wakil ketua Aula Huang Changting dari sekte tersebut. Wakil ketua Aula Huang terlalu percaya pada prediksi, Dao Si Tianyi, dan hasilnya tidak terduga. Melihat ini kali ini, Suyi masih tidak mengakuinya, Qi Wei tidak bisa tidak merasa kesal, giginya gatal karena kebencian, orang ini. Ini benar-benar babi mati yang tidak takut air mendidih. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali, rekan Taois. Suyi mengeluarkan perintah pengusiran. Qi Wei memelototi Suyi dengan kejam dan berkata, apakah kamu begitu kejam? Di perjamuan tadi malam, aku membantumu menghadapi Raja Iblis King Mei, yang cukup untuk menunjukkan bahwa aku ada di pihakmu, tetapi apakah ini caramu memperlakukanku? Suyi sakit kepala untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita mulai bersikap masuk akal, seringkali itu lebih sulit daripada menjadi tidak masuk akal. Jadi, Suyi diam saja. Benar saja, Qi Wei awalnya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi melihat sikap diam Suyi, dia langsung kesal. Lupakan saja, ketika kamu menderita kerugian besar, kamu pasti akan merindukanku. Qi Wei bangkit dan bergumam dengan marah, ini adalah niat baik untuk diperlakukan sebagai hati dan paru-paru keledai, dan niat baik saya sia-sia. Dia pergi dengan marah. Suyi tersenyum dan bangkit untuk mengirimnya pergi. Saya harus mengatakan bahwa kecantikan tiada taraf seperti Qi Wei tidak terlalu cantik bahkan jika dia terlihat putus asa. Sayangnya, kerudungnya jelas merupakan harta magis yang membuatnya mustahil untuk melihat wajahnya. Sampai Qi Wei diusir, Suyi langsung mendesak formasi terlarang di gunung, sepenuhnya menghalangi pintu masuk ke puncak Lingsu. Kemudian, dia kembali ke gedung bambu di puncak gunung. Qi Wei ini memang tidak buruk, tetapi temperamennya terlalu kuat dan tindakannya melanggar hukum. Suyi duduk bersila. Samar-samar dia merasa bahwa Kilin Protos mungkin memiliki semacam hubungan dengan kehidupan keduanya, dan itulah mengapa Qi Wei membantunya dengan sangat baik. Kasihan, Suyi saat ini tidak berniat mencari perlindungan dari orang lain, dia juga tidak ingin melibatkan Kilin Protos. Bukannya dia sombong, tapi tidak perlu. Selanjutnya, mari kita terus mundur, dan lihat bagaimana situasinya akan berkembang setelah kekacauan kemarin. Suyi mulai bermeditasi. Kemarin,
Kepala sekolah Liang Lingsu menghadiahinya dengan sejumlah besar obat dan bahan ajaib di depan semua orang. Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu setengah bulan, luka dan taoismenya akan pulih sepenuhnya. Bahkan Suyi memiliki firasat samar bahwa setelah proses penyembuhan yang sulit ini, ketika dia kembali ke puncaknya, kultivasinya pasti akan meningkat banyak. Untuk hidup sampai mati, pohon layu bertemu musim semi. Nona Qiwei baru saja pergi dari wakil Aula Tuan Xiao. Di luar puncak Lingsu, tetua ketiga kuzen berdiri di sana selama beberapa waktu, menyapa Qiwei sambil tersenyum. Bukan urusanmu. Qiwei kesal pada dirinya sendiri, dan langsung memarahi pihak lain, terlepas dari apakah pihak lain adalah tetua ketiga kabinet, otoritasnya luar biasa. Wajah kuzen tiba-tiba memerah, sangat jelek. Tapi dia tidak cocok. Latar belakang Qiwei terlalu besar. Sampai bayangan Qiwei menghilang, kuzen menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa malu dan marah di hatinya. Jika putri patriark klan Dewa Kilin didedikasikan untuk melindungi Xiao Jian itu akan merepotkan. Setelah kuzen tenang, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Di sekte, ada tetua yang hebat, dan mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Xiao Jian dengan gegabah. Tetapi dengan cara yang sama, dengan Qiwei, seorang dewi seperti seorang dewi, itu juga sangat rumit. Ketika pusat perhatian berlalu, kita harus menemukan cara untuk membawa Xiao Jian keluar dari sekte sendirian. Penderitaan benar-benar gelap. Waktu berlalu hari demi hari. Pengadilan ilahi Qingwu tenang, dan tidak ada lagi turbulensi. Sampai sebulan kemudian, kepala sekolah, sesuatu yang besar telah terjadi. Dari kuil Haotian, tetua ketiga kuzen datang dengan tergesa-gesa, alisnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baru saja, berita datang dari Ling Qiao Senzu bahwa beberapa raksasa top yang dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si kuno. Kuzen berkata, tujuan mereka sangat jelas, dengan kedok berurusan dengan klan Si kuno, untuk menganiaya Suyi yang berdosa untuk menunjukkan jejaknya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia, dan banyak kekuatan besar lainnya di dunia. Benua ilahi juga telah mengirimkan kekuatan, pergi ke benua ilahi Ling Qiao untuk pertama kalinya, siap untuk mencampur tendangan, mari kita lihat apakah Suyi benar-benar akan dipaksa keluar. Setelah mendengarkan, Liang Lingsu mengerutkan kening dan berkata, ada keributan besar, jika saya Suyi, saya ditakdirkan untuk tidak pergi. Kuzen berkata dengan sungguh-sungguh, kepala sekolah tidak tahu, Dewi klan Si kuno, Si Ning, pernah hidup dan mati bersama dengan Suyi ini, dan hubungan mereka dekat. Akan menderita, tapi selama Suyi pergi, apa perbedaan antara dia dan kematiannya? Menurut pendapat saya, dia tidak akan pergi. Kepala sekolah Liang Lingsu menggelengkan kepalanya. Segera, dia menyadari sesuatu dan berkata, apa yang kamu katakan padaku? Apakah kamu mencoba mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu? Kuzen tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikannya dari kepala sekolah. Saya berencana untuk membawa Xiao Jian ke Ling Qiao Divine Continent untuk melihat acara yang semarak ini. Mata Liang Lingsu sedikit menyipit. Dia tahu bahwa setelah selang sebulan, tetua ketiga kuzen tidak dapat menahan tindakannya terhadap Xiao Jian. Adapun badai yang terjadi di klan Si kuno, itu tidak lebih dari alasan yang dibuat oleh kuzen. Untuk mengeluarkan Xiao Jian dari sekte dengan benar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2222. Kepala sekolah Liang Lingsu terdiam sejenak dan berkata, saya hanya punya satu permintaan. Tuan, tolong bicara. Jika ada masalah dengan Xiao Jian, itu akan mengancam sekte, jadi kamu bisa mengatasinya. Kalau tidak, jangan sakiti hidupnya. Ini baik, sangat setuju. Liang Lingsu merenung, selain itu, dalam operasi ini, Anda pergi dan meminta Patriark Yuan San untuk mengikuti secara rahasia. Murid kuzen berkontraksi. Nenek moyang Yuan San, salah satu tetua tertinggi sekte, yang telah selamat dari bencana pemurnian Dao 2 kali, dan benar-benar dewa keabadian. Apakah kepala sekolah berpikir bahwa dalam operasi ini, dewa tingkat tinggi seperti saya tidak dapat mengalahkan dewa tingkat rendah seperti Xiao Jian? Hati-hati dan panjang umur. Ini baik. Kuzen benar-benar mengangguk. Puncak Lingsu. Xiao Jian, cepat keluar. Kali ini sesuatu benar-benar terjadi. Qiwei berdiri di kaki gunung dan berbicara dengan cemas. Tapi tidak ada yang menjawab. Ini membuat Qiwei menggertakkan giginya karena marah. Dalam sebulan terakhir, dia telah datang ke puncak Lingsu berkali-kali, tetapi setiap kali dia ditolak, dia bahkan tidak melihat wajah Suyi. Ini membuat Qiwei bertanya-tanya, mengapa dia begitu tidak populer. Pada akhirnya, Qiwei berkata dengan marah, kali ini, ada hubungannya dengan Si Ning, Dewi klan Si kuno. Jika kamu benar-benar tidak peduli, aku bisa pergi. Dia berbalik untuk pergi. Sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Apa urusan klan Si kuno denganku? Qiwei mencibir, jika Anda tidak berdamai, Anda tentu tidak perlu tahu, pergi. Dia berbalik. Dari sudut pandang Qiwei, pria ini Xiao Jian pasti tidak akan membantu tetapi secara aktif membujuknya untuk tetap tinggal. Karena dalam informasi yang dia peroleh,
pria ini dan Si Ning hidup dan mati bersama, dan hubungannya luar biasa. Namun segera, Qi Wei kecewa. Xiao Jian tidak mengejar, bahkan tidak ada satu gerakan pun. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan urusan Si Ning sama sekali. Tiba-tiba, Qi Wei berbalik, menghadap puncak Lingzhu, dan berkata, pengadilan Tao Sanxing telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan raksasa top lainnya untuk pergi ke klan Si kuno dalam waktu dekat. Mereka jelas ingin berurusan dengan klan Si kuno, tetapi sebenarnya mereka ingin memaksa Su Yi itu muncul. Juga, pengadilan Tao Sanxing telah menyatakan bahwa jika Su Yi tidak muncul kali ini, klan Si kuno akan sepenuhnya dimusnahkan. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan ini, jangan tinggalkan pengadilan ilahi King Wu. Setelah mengatakan itu, Qi Wei berbalik dan pergi. Kali ini, dia benar-benar pergi. Puncak Lingzhu Peak, Dong Fuzong, Su Yi mengerutkan kening, kilau dingin yang menakutkan melonjak di matanya yang dalam. Di dunia domain dewa, Si Ning pasti menempati posisi yang tak tergantikan dan penting di antara orang-orang yang paling dia sayangi. Pertama, mereka telah berbagi suka dan duka bersama di alam abadi, dan telah menjalin persahabatan yang mendalam. Kedua, di medan perang dunia abadi, Si Ning pernah mati untuknya. Ketiga, ada sebab dan akibat yang sangat khusus dan tidak diketahui antara Si Ning dan dia. Selama tahun-tahun itu, ketika dia dan Si Ning bersama, mereka sangat diam-diam, sangat nyaman, dan memiliki hubungan dari hati ke hati. Itu adalah perasaan yang sangat indah. Seperti teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ini juga orang pertama yang Su Yi temui di dunia ini yang membuatnya sangat peduli. Belum lagi, baik penembak wanita Lin Jinghong dan Hebo secara khusus mengingatkan bahwa Si Ning memiliki status khusus, sehingga tidak peduli siapa dia gagal, Su Yi tidak dapat mengecewakan Si Ning. Tapi sekarang, Qi Wei sebenarnya mengatakan bahwa tujuan dari pedang Sanxing Daoting melawan klan Si kuno adalah untuk memaksa dirinya untuk berdiri, bagaimana Su Yi bisa menanggung ini. Su Yi menarik napas dalam-dalam, dengan ringan menggosok sandaran tangan kursi dengan ujung jarinya, dan duduk di sana dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya. Bukan tidak mungkin untuk mengatasi krisis ini. Di tangannya, ada beberapa sarana. Misalnya, ketika dia berada di negeri dongeng, kartu Xiao Yao, disajikan oleh karakter misterius, Shen Jue. Misalnya, pergi ke pria bersenjata wanita Lin Jinghong untuk meminta bantuan. Misalnya, tidak lagi tetap anonim, mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas seseorang, dan menggunakan sebagian dari kekuatan yang tersisa dari kehidupan sebelumnya di dunia domain dewa. Dia bahkan bisa menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membuat keributan di benua Vulkan Selatan, menarik musuh-musuh besar dari klan Si kuno. Tetapi, setelah memikirkannya, Su Yi masih menyangkal ide-ide ini. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelemahannya sendiri. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan taktik berisiko. Setelah waktu yang lama, mata Su Yi berkedip dan dia membuat keputusan. Pada hari yang sama, Gan Hu, Diaken Istana Yeyu, datang untuk menyampaikan perintah tetua ketiga Kuzen. Wakil Kepala Aula Xiao, tetua ketiga memiliki perintah, tolong segera bertindak dan ikuti tetua ketiga ke Ling Qiao Senzu. Su Yi terkejut. Dia kebetulan sedang memikirkan cara untuk pergi ke Ling Qiao Senzu, karena klan Si kuno terletak di wilayah yang luas itu. Untuk apa ini? Su Yi berjalan keluar dari Lingzhu Peak dan bertanya pada Gan Hu secara langsung. Dikatakan bahwa itu terkait dengan tindakan Tao Sanxing terhadap klan Si kuno. Gan Hu menjawab dengan hormat. Di masa lalu, dia tidak berani menempatkan Su Yi di matanya, tetapi sekarang, ketika menghadapi Su Yi, dia seperti tikus yang bertemu kucing, menunjukkan kekaguman dari lubuk hatinya. Ini ada hubungannya dengan klan Si kuno. Su Yi mengangkat alisnya, untuk sementara. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah tetua ketiga Kuzen telah menebak sesuatu dan mengaturnya dengan sengaja. Qianhu berkata dengan hormat, wakil Aula Tuan Xiao, misi ini telah disetujui oleh kepala sekolah, dan itu tidak dapat ditunda. Jika Anda siap, silakan pergi ke gerbang gunung segera dan bersiaplah. Su Yi mengangguk. Ketika dia berjalan keluar dari Lingzhu Peak, dia sudah berkemas, dan segera berjalan menuju gerbang gunung. Saat melewati Aula Yingbin, sosok yang dikenalnya datang. Itu adalah Mo Yong, mantan wakil Aula Master dari Aula Tur Matahari. Xiao Jian, kamu harus berhati-hati. Mo Yong merendahkan suaranya dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, 3 tetua telah lama berhenti melakukan tugas secara langsung. Agak tidak normal untuk membawamu keluar kali ini. Bagaimanapun, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Su Yi, tetapi dia akhirnya tersenyum masam dan berbalik. Sekarang dia hanya Diaken yang diabaikan di Aula Yingbin, tapi Su Yi sudah menjadi wakil ketua Aula dari Aula Yeyu. Terima kasih. Su Yi mengangguk. Mo Yong mengingatkannya bahwa dia sudah memikirkannya, dan dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Kuzen secara pribadi membawanya ke Ling Qiao Senzu kali ini, dan dia pasti tidak akan merasa nyaman. Ini juga kesempatan bagus. Ketika ada kesempatan di jalan, aku akan langsung menghancurkan benda lama ini.
Su Yi diam-diam berkata, dia sudah lama ingin membunuh penderitaan, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Tapi sekarang, melihat Kuzen mau tidak mau melompat keluar, Su Yi tentu saja tidak keberatan memberinya tumpangan. Di luar gerbang gunung, penatua ketiga Kuzen yang pendek dan kurus sudah menunggu di sana. Apakah Ganho pernah berbicara denganmu tentang misi ini? Melihat Su Yi, Kuzen bertanya dengan tatapan kosong. Su Yi mengangguk. Ini akan memakan waktu paling cepat 7 hari untuk pergi ke Lingqiao Sensu. Saya hanya berharap untuk menyusul. Ketika dia berbicara, Kuzen melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah kapal harta karun meraung. Hanya kami berdua, Su Yi bertanya. Kuzen berkata dengan ringan, pembunuhan klan Si kuno dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing, dan Lingqiao Sensu adalah situs pengadilan Tao Sanxing, kita hanya ingin berpartisipasi di dalamnya, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, kita di sini hanya untuk memata-matai informasi, kita berdua sudah cukup. Su Yi mendengus dan tidak bertanya lagi. Ayo pergi. Kuzen adalah yang pertama naik perahu, diikuti oleh Su Yi. Tetapi pada saat ini, suara heroik terdengar. Penatua ketiga, wakil Aula Master Xiao, tunggu sebentar. Seorang pria tinggi, seperti pemuda berjalan keluar dari gerbang gunung. Itu adalah Penatua Agung Wei Zong. Mata Kuzen menyipit, dan dia berkata, nasihat apa yang dimiliki Tetua Agung? Aku juga berencana untuk pergi ke Lingqiao Divine Continent untuk berjalan-jalan. Kebetulan aku sedang dalam perjalanan denganmu. Ayo bertindak bersama. Dengan senyum di wajahnya, Wei Zong melompat ke kapal harta karun begitu saja. Kuzen tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya berubah muram, ngomong-ngomong. Jika tetua pertama tidak menjelaskannya, mohon maafkan saya dan wakil Aula Master Xiao karena tidak bisa berjalan bersamamu. Wei Zong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya di sini untuk bisnis. Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan tur gratis pedang patah tiba-tiba muncul. Tindakan pengadilan Dao Sanxing terhadap klan Si kuno adalah memaksa Su Yi untuk mengungkapkan jejaknya, dan Xiao Yaoyou yang dipinjamkan kepadaku oleh wakil kepala Aula Xiao bisa sangat berguna pada saat itu. Wei Zong tersenyum dan berkata, seperti yang kalian semua tahu, Su Yi adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan, dan Xiao Yaoyou adalah pedang Yi Daoxuan. Dengan harta ini, kita mungkin yang pertama menemukan Su Yi. Wajah Kuzen tidak pasti untuk sementara waktu, dia tidak pernah menyangka bahwa tetua pertama akan memberikan alasan yang cukup. Apalagi menyanggah juga tidak mungkin, apalagi menolak. Di satu sisi, mata Su Yi agak aneh. Dia yakin bahwa bergabungnya tetua pertama secara tiba-tiba jelas merupakan suatu kebetulan, dan bagi tetua ketiga, itu seperti memakan lalat mati, dan dia ditakdirkan untuk merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, siapa yang tidak tahu siapa yang naik turun di sekte, kam di mana tetua pertama berada tidak sesuai dengan kam tempat tetua ketiga berada. Selain itu, penambahan tetua pertama juga akan membuat penatua ketiga menghindar dari tikus. Ketika menargetkan dirinya sendiri, dia tidak berani bertindak gegabah. Ketika dia menyadari ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya sambil tertawa di dalam hatinya. Karena, setelah tetua pertama bergabung, ketika dia ingin membersihkan tetua ketiga, dia harus mencari cara lain. Pada akhirnya, tetua ketiga menahan untuk waktu yang lama, tetapi dengan enggan berkompromi, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suara itu seperti meremas gigi. Para tetua tertawa bahagia. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Su Yi melalui transmisi suara, wakil kepala Aula Xiao, Anda dapat yakin di sepanjang jalan, saya tidak akan pernah membiarkan Kuzen, barang Yin lama, menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Su Yi, tidak perlu memikirkannya, tetua pertama mencoba untuk memenangkannya, tapi, ini hanya melakukan hal buruk dengan niat baik. Tapi Su Yi tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa diam. Dan ketika Kuzen benar-benar hendak berangkat dengan kapal harta karun, seseorang datang. Tunggu 3. Qi Wei muncul. Dia tersenyum dan berkata dengan manis, aku kebetulan pergi ke benua Vulkan Selatan, ayo pergi bersama. Penatua ketiga. Penatua pertama menggosok alisnya dan menatap Su Yi dengan penuh arti, jelas berpikir bahwa Qi Wei akan datang untuk Su Yi. Su Yi menatap hidung dan hatinya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menerimanya, kata Qi Wei, melompat ke kapal harta karun, dan menginstruksikan tetua ketiga, ayo pergi, langsung ke kota kuno musim semi dan musim gugur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2223. Apa yang akan kamu lakukan di kota kuno musim semi dan musim gugur? Kuzen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, belum lagi betapa suramnya wajah tua itu. Bodoh. Qi Wei berkata dengan suara yang jelas, dengan kecepatan kapal yang rusak ini, kamu tidak akan dapat mencapai Lingqiao Senzu dalam 7 hari 7 malam. Dan di kamar dagang kilin saya, ada formasi teleportasi kuno, yang akan tiba dalam hitungan detik. Ledakan. Kuzen disambar petir, dan kepalanya hampir terpana. Untuk menghadapi Su Yi, dia dengan hati-hati merencanakan dan mempersiapkan berbagai cara bulan ini,
untuk mengambil kesempatan untuk menyerang Su Yi dalam perjalanan ke Lingqiao Sensu. Bahkan, dia sudah menyiapkan beberapa penyergapan sebelumnya dan menempatkan banyak pembantu di rencana perjalanan berikutnya. Tapi sekarang, Qi Wei sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin mengubah jadwalnya dan langsung menggunakan susunan teleportasi kuno untuk pindah ke Lingqiao Sensu. Ini langsung mengejutkan Kuzen. Tidak pantas. Kuzen benar-benar menolak tanpa ragu-ragu. Belum lagi masalah berurusan dengan Su Yi, dalam operasi ini, Penatua tertinggi Yuan Shan akan mengikuti secara rahasia. Jika Anda meminjam formasi teleportasi kuno, itu ditakdirkan untuk membuang leluhur Yuan Shan, dan dia tidak akan bisa mengikutinya. Bagaimana Kuzen bisa menyetujui ini? Mengapa? Qi Wei mengerutkan kening. Ya, kenapa begitu? Mata Great Elder Wei Zong berkedip, menatap Kuzen. Su Yi samar-samar menduga bahwa tindakan Qi Wei mungkin telah mengganggu pengaturan Kuzen. Melihat penolakan Kuzen pada saat ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Orang tua ini takut dia membenci Qi Wei sampai mati. Setelah memegangnya sebentar, Kuzen berkata dengan wajah muram, sejauh yang saya tahu, untuk meminjam formasi teleportasi kuno kamar dagang kilin sekali, saya akan membayar 1.800 kristal abadi penuh. Saya tidak mampu membelinya, harga, bagaimana denganmu, tetua yang hebat? Terjangkau. Mengatakan itu, dia menatap tetua agung dengan dingin. Wei Zong kehilangan kata-kata. 1.800 kristal abadi, ini jelas merupakan sosok astronomi, belum lagi dewa-dewa biasa, ini adalah keberadaan Tuan Dewa, jika tidak perlu, ia tidak mau membayar darah seperti itu. Faktanya, di seluruh benua ilahi Vulkan Selatan, hanya ada segelintir kekuatan yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan formasi kuno antara 4 benua ilahi utama. Tidak ada alasan lain, terlalu mahal untuk digunakan. Ini benar-benar tidak bisa dibedakan dari membakar uang. Jika bukan karena sesuatu yang penting, bahkan karakter kuat seperti tetua pertama dan tetua ketiga tidak akan pernah menggunakan formasi teleportasi kuno yang membentang di antara dua benua besar ini. Aku di sini, apakah aku masih perlu mengeluarkan uang? Kata-kata berkibar Qi Wei membuat Kuzen langsung mematahkan pertahanan. Dia berdiri di sana dengan wajah kaku, sama sekali tidak bisa membantah untuk sementara waktu. Ya, formasi teleportasi kuno di kota kuno musim semi dan musim gugur milik Kamar Dagang Kilin, milik Protos Kilin. Dan Qi Wei, adalah putri dari kepala klan Dewa Kilin. Dia menggunakan formasi teleportasi kuno, mengapa dia harus menghabiskan uang? Tetua Agung segera tersenyum dan membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, Nona Qi Wei. Wajah tua Kuzen berkerut menjadi labu pahit, dan Su Yi hampir tidak bisa menahan tawa melihat penampilan itu. Penatua pertama tidak menyembunyikan apapun, dan mendesak Kuzen sambil tersenyum. Penatua ketiga, jangan kaget, cepat dan pindahkan kapal harta karun dan bawa aku ke kota kuno musim semi dan musim gugur. Kuzen menarik napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa, dan mulai bertindak. Jika tidak ada Penatua Agung, dia bisa menolak sepenuhnya. Tapi para Penatua ada di sana. Ini tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali. Semua ini membuat Kuzen merasa sangat tertekan hingga muntah darah. Belum lagi rencana Su Yi benar-benar terganggu, dan bahkan leluhur Yuan Shan mungkin akan dibuang. Selain itu, ada dua tetua dan Qi Wei di jalan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin Kuzen tidak menjadi gila? Tidak peduli seberapa dalam kota itu, dia memiliki perasaan tidak berdaya yang ingin menangis tanpa air mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu menjadi seperti ini? Hanya untuk berurusan dengan Xiao Jian, bagaimana bisa ada begitu banyak ngengat? Bahkan tata letak itu, penyergapan itu, pembantu yang ditempatkan itu, semuanya tidak bisa digunakan. Lelah. Saya benar-benar hanya merasa bahwa pada saat ini, saya terlalu lelah. Dalam perjalanan ke kota kuno musim semi dan musim gugur, Kuzen memiliki wajah muram dan mengarungi kapal harta karun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penatua pertama, Wei Zong, berencana mengambil kesempatan ini untuk mengobrol mendalam dengan Su Yi. Namun siapa sangka namun tidak menemukan peluang sama sekali. Putri Patriark Kilin Protos yang sombong dan berani menghadapi Raja Iblis King Mei, dia menginjak kapal harta karun dan bergabung dengan Xiao Jian, dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dengan Su Yi sendirian. Penatua pertama tidak ingin menjadi orang yang menarik perhatian, dan berbalik dengan sangat cerdas untuk menghindarinya. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Dewi Sining, jadi mengapa kamu tidak pergi untuk menyelamatkan orang lain saja? Di mata indah berbintang Qi Wei, dia penuh kebanggaan, seolah-olah dia bangga bisa melihat melalui pikiran Su Yi. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya bertindak atas perintah, dan bekerja sama dengan tetua ketiga untuk pergi ke Lingqiao Sensu. Qi Wei mencibir dan berkata, mulut pria memang lebih keras dari yang lain. Itu saja, aku terlalu malas untuk menerobosmu lagi. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, ekspresinya tenang dan tidak bergerak. Dia tahu bahwa Qi Wei sangat ingin dia mengakui bahwa dia adalah Su Yi. Tapi dia tidak akan melakukannya. Jangan khawatir,
mereka tidak bisa mendengar percakapan di antara kita. Qi Wei duduk di sana dengan cantik, dan nada suaranya menjadi jauh lebih serius. Selanjutnya, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa situasi kali ini sangat berbahaya. Untuk klan Si kuno, ini adalah krisis hidup dan mati. Terutama Nasining, yang telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan terpenting oleh pengadilan Tao Sanxing. Memang benar bahwa klan Si dari klan kuno memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan itu dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi di Lingqiao Divine Continent, tetapi hanya ada beberapa dewa di klan, dan Taoisme tidak tinggi. Di hadapan raksasa tingkat dominan seperti pengadilan Sanxing Dao, itu tidak cukup untuk ditonton sama sekali. Sejauh yang saya tahu, sebelum pengadilan Sanxing Dao mengumumkan tindakan ini terhadap klan Si kuno, itu sudah memobilisasi kekuatannya terlebih dahulu dan memblokir semua retret klan kuno klan Si. Singkatnya, klan Si saat ini dari klan kuno sudah menjadi binatang yang terperangkap di dalam sangkar, dan sulit untuk terbang dengan sayapnya terpasang. Ketika pengadilan Tao Sanxing mulai menyerang mereka, mereka akan menghadapi bahaya kepunahan. Setelah beberapa kata, dia dengan jelas memberitahu Suyi situasi klan Si kuno. Suyi tahu bahwa ini bukan alarmis. Kamar Dagang Kilin, sebagai salah satu dari 3 kamar dagang tertua di dunia dewa, memiliki benteng di seluruh dunia dewa. Secara alami, dia jauh lebih sadar tentang apa yang terjadi di Lingqiao Divine Continent daripada yang lain. Di bawah situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Qi Wei menatap Suyi. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengarkan pengaturan tetua ketiga. Qi Wei, dia sangat marah sehingga dia ingin menggigit bajingan di depannya, jelas dia membuat rencana untuknya, tetapi dia masih tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berpura-pura sombong. Sebenarnya, menurut pendapat saya, karena tujuan sebenarnya dari pengadilan Tao Sanxing adalah untuk memaksa Suyi muncul. Suyi berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, itu berarti pengadilan Tao Sanxing pasti akan memberi Suyi batas waktu yang jelas, jika tidak, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap klan Si kuno dengan santai. Semangat Qi Wei langsung terangkat, pria ini akhirnya mendapatkan kepalanya, dan alasannya adalah untuk membicarakan bisnis dengan dirinya sendiri. Kamu benar, suara Qi Wei jelas dan bijaksana, seperti mutiara yang jatuh di piring batu giok, ding ding dong dong, sangat menyenangkan, kekuatan kamar dagang Kilin kami juga memperhatikan berita dengan cermat. Tetapi apakah ada tenggat waktu atau tidak, klan Si kuno sudah menjadi talenan. Yurou, dan di Lingqiao Divine Continent, Sanxing Dao Court adalah kekuatan dominan yang memang layak, silsilah Dao pertama. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda adalah Suyi, bagaimana Anda akan melakukannya? Merusak permainan. Kali ini, Qi Wei belajar menjadi lebih pintar, daripada menyebut nama secara langsung, dia jauh lebih bijaksana. Suyi melirik Qi Wei dan berkata, meskipun saya bukan Suyi, tetapi saya tahu bahwa jika dia benar-benar memutuskan untuk membantu klan Si kuno, dia harus memiliki persiapan sendiri. Qi Wei mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, menurutmu apa dia memiliki peluang untuk menang? Suyi mengangkat bahu, bagaimana aku bisa tahu? Qi Wei memelototi Suyi, dia harus berpura-pura bingung dan terus berpura-pura sampai akhir. Menggigit bibir cerinya, Qi Wei berkata, sebenarnya, saya merasa bahwa jika dia datang ke kamar dagang Kilin saya, dia pasti akan mendapatkan bantuan tak terduga, yang akan bermanfaat bagi tindakannya tanpa membahayakan. Lagi pula, saya katakan kepada Anda bahwa kamar dagang Kilin saya melakukan bisnis dan tidak pernah terlibat dalam perselisihan dunia, tetapi saya hanya dapat membuat pengecualian untuknya, dan akan membantunya dengan cara apapun. Mata Qi Wei seperti laut biru yang dalam, dan dia menatap Suyi dengan serius. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memintanya, kamar dagang Kilin kami akan membantunya. Apakah kamu ingin membantu bahkan jika kamu menyinggung pengadilan Sanxing Dao? Suyi bertanya. Qi Wei tertawa, matanya menyipit menjadi bulan sabit, dan dia berkata dengan tenang, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, leluhur saya pernah berkata bahwa itu untuk menyinggung seluruh dunia alam dewa, jadi mengapa tidak? Suyi terkejut. Janji seperti itu terlalu berat. Menyinggung dunia domain dewa untuk satu orang ditakdirkan untuk membuat ras dewa Kilin menjadi musuh publik dunia. Pada saat itu, tidak hanya kamar dagang Kilin, salah satu dari 3 kamar dagang utama di domain dewa, dalam bahaya dihancurkan, tetapi semua orang di Protos Kilin akan terperangkap dalam badai sebagai hasilnya. Bagaimana janji seperti itu tidak berat? Pada saat ini, Suyi tidak bisa tidak memikirkan apakah akan mengakui identitasnya. Tapi akhirnya dia menahan diri. Tidak bisa mengakuinya. Bukannya mereka tidak bisa mempercayai Qi Wei, dan bukan karena mereka memiliki prasangka terhadap Kilin Protos. Tetapi ketika situasinya tidak cukup serius, dia tidak akan membiarkan Kilin Protos terlibat. Setelah hening sejenak, Suyi berkata, ini Suyi, jika saya tidak dipaksa ke ujung jalan, saya tidak akan pernah meminta bantuan Kilin Protos. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda membantunya. Qi Wei mengerutkan kening dan berkata, kenapa?
Suyi berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak pernah ingin membiarkan orang lain terlibat dalam urusannya sendiri, dan menderita bencana yang tidak beralasan. Qi Wei tertegun sejenak. Jawabannya benar-benar tidak terduga baginya. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tersentuh, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak ingin melibatkan orang lain. Mata Qi Wei linglung dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu Suyi benar-benar orang dengan keberanian dan tanggung jawab yang besar. Segera, dia tertawa dan berkata, sayangnya, kamu bukan dia, dan kamu tidak tahu bahwa janji yang dibuat oleh Kilin Protos saya pasti akan dipenuhi, bahkan jika itu membayar semua harganya. Bahkan jika Suyi menolaknya, dan saya harus menggunakan kekuatan kamar dagang Kilin untuk membantunya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2224. Suyi menggosok alisnya, merasakan sakit kepala. Jangan meminta bantuan, tetapi paksakan bantuan. Pendekatan ini sangat mirip dengan ungkapan, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri, dan Anda akan memahami niat baik saya di masa depan. Itu juga membuat Suyi tidak bisa marah. Dia hanya diam. Qi Wei tersenyum seolah dia telah menang, saya akan mengatur rencana perjalanan berikutnya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dengan anggun, dan hendak pergi, dia segera mengingat sesuatu, membalik telapak tangannya, mengeluarkan sepanci anggur, dan meletakkannya di atas meja di samping Suyi. Ini adalah minuman suci yang dipuja oleh nenek moyang kita. Ini disebut Hekyu, dunia para dewa. Aku tidak tahu berapa banyak orang tua yang menginginkan pot dan tidak bisa, coba saja. Qi Wei tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mereka yang mengenal saya mengatakan hati saya khawatir, dan mereka yang tidak mengenal saya mengatakan apa yang saya minta. Suyi mengambil kendi anggur dan berkata pada dirinya sendiri, anggur ini benar-benar terkenal. Hekyu, dari God Brewing memang harta yang tak ternilai, bahkan Li Fuyu dan Yi Daoxuan telah mendengar nama anggur ini. Tidak hanya rasanya yang enak, tetapi juga jimat yang langka. Ini adalah harta unik di langit dan bumi. Dapat diminum atau digunakan untuk kultivasi dan penyembuhan. Suyi membuka kendi dan menyesapnya. Segera, sinar panas mengalir ke tenggorokan, menyebar melalui anggota badan dan tulang seperti aliran air yang padat dan lembut. Di antara mulut dan hidung, ada aroma yang indah, dan di ujung lidah, ada semua jenis dari rasa yang tertinggal. Dan jiwa, Qi dan darah tampaknya mandi dalam kemuliaan ilahi jalan sekaligus, dan tubuh dan pikiran seperti dicuci dan disublimasikan, dan ada perasaan terbang seperti melonjak. Ledakan, lautan kacau di tubuh bergelombang dan mendidih, menderu seperti guntur, dan api zaman bergoyang dan memercikkan cahaya kacau. Dalam sekejap, kultivasi, roh, tubuh, dan bahkan kekuatan Dao Suyi tampak terbakar, seperti aliran air mendidih. Basis kultivasi Suyi tiba-tiba terasa kembung. Dia tidak bisa membantu tetapi tergerak. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi di puncak Lingzu, dan setelah menghabiskan semua obat ajaib, dia akhirnya benar-benar memperbaiki lukanya. Dan basis kultivasi tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, tetapi juga telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya, melangkah ke tahap akhir dari alam penciptaan. Tetapi sekarang, hanya dengan minum segelas anggur, kultivasinya telah dikonsolidasikan lebih lanjut, dan dia telah sedikit meningkat, dan ada tanda-tanda samar melangkah ke keadaan kesempurnaan yang luar biasa ini. Anggur ini memang harta yang tak ternilai, tidak heran monster tua itu menginginkan pot dan tidak bisa. Su Yi tercengang. Panci anggur ini, jika 1 pon, dapat diminum 24 cangkir. Jika digunakan dalam latihan, itu pasti dapat memainkan efek yang luar biasa dan luar biasa. Dan Qi Wei hanya mengeluarkannya sesuka hati dan memberikannya pada dirinya sendiri, yang menunjukkan betapa kayanya wanita ini. Sama seperti wanita kaya yang berjalan. Minumlah anggur ini lagi ketika perbatasannya rusak. Su Yi diam-diam berkata, dia memang sangat miskin sekarang, dan tubuhnya bersih dan rapi, dan hanya ada beberapa harta seperti bahan ilahi untuk menempa harta dan emas abadi. Bahkan bukan obat ajaib yang layak. Oleh karena itu, Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit iri ketika dia bertemu dengan seorang wanita seperti Qi Wei yang kaya dan berkuasa. Tentu saja, itu saja. Musim semi dan musim gugur kota kuno. Di depan formasi teleportasi kuno. Banyak orang sudah menunggu di sana. Penatua Wei, kami juga telah membayar uangnya. Kapan kami diizinkan untuk meminjam susunan ini? Ya, kita semua sudah menunggu di sini selama sehari. Formasi teleportasi kuno hanya dapat digunakan sekali setiap 12 jam, dan hanya 36 orang yang dapat dipindahkan pada suatu waktu. Ada hampir 100 rekan Taois yang menunggu di sini, dan mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Jika kita menyeretnya, tidak hanya akan ada lebih banyak orang, tetapi juga akan menunda waktu semua orang yang hadir. Belum lagi, mengapa menunda waktu tidak akan memengaruhi uang kamar dagang Kilin Anda? Beberapa orang tua sangat kesal dan mengeluh kepada Wei tua, orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Kilin. Mereka semua berasal dari raksasa teratas di benua Vulkan Selatan,
dan identitas mereka lebih mulia dari yang lain. Ada juga beberapa karakter tingkat dewa yang belum pernah berjalan di dunia selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, mereka semua mengantri untuk menunggu di sana dengan jujur, dan mereka telah menunggu selama sehari. Tidak heran mereka semua mengeluh. Dan di belakang mereka, ada hampir 100 ahli yang ingin meminjam formasi teleportasi kuno. Mereka datang dari kekuatan besar yang berbeda, dalam kelompok 3 atau 5. Wei tua, dari kamar dagang kilin berdiri di sebelah formasi teleportasi kuno, menutup mata terhadap semua keluhan ini. Ketika Direktur Kiwei kamar dagang kilin saya tiba, lelaki tua itu akan secara otomatis memulai formasi teleportasi kuno. Wei Lao menjawab dengan tenang, jika ada yang tidak sabar, kamar dagang kilin kami dapat mengembalikan uangnya. Segera, keluhan itu hilang banyak. Para dewa itu mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Siapa yang menjadikan kamar dagang kilin sebagai salah satu dari 3 kamar dagang terbesar di dunia? Siapa yang membuat benua Vulkan Selatan yang besar hanya memiliki beberapa formasi teleportasi kuno di 4 benua ilahi utama? Siapa yang membiarkan? Apa yang mereka minta? Bahkan jika Anda menghabiskan uang, Anda hanya bisa menelannya. Ketika Sui dan yang lainnya tiba di bawah kepemimpinan Kiwei, mereka melihat pemandangan seperti itu. Nyonya Kiwei ada di sini. Kali ini, formasi teleportasi kuno akhirnya bisa diaktifkan. Hei, tetua pertama dan ketiga dari pengadilan ilahi Kingu semuanya bersama Nyonya Kiwei. Mungkinkah pemuda itu adalah Xiao Jian dari garis keturunan Zulong? Saya mendengar bahwa dia telah dipromosikan menjadi wakil Aula Master dari Aula Tur Malam Pengadilan Ilahi Kingu, yang benar-benar menakjubkan. Kemunculan Sui dan yang lainnya menyebabkan keributan di lapangan. Yang paling eye-catching secara alami adalah Kiwei, Wei Zong, Ku Zhen, dan bahkan Su Yi telah diakui oleh banyak orang. Pada saat inilah Su Yi menyadari bahwa reputasinya tidak hanya terbatas pada Pengadilan Ilahi Kingu, tetapi juga menyebar ke seluruh benua Nanhuoshen. Wei Zong dan Ku Zhen terkejut. Mereka melihat bahwa di antara ratusan sosok yang mengantri untuk meminjam formasi teleportasi kuno, ada banyak sosok besar dari para raksasa top itu. Ada juga dewa digital. Dalam hal identitas, keduanya lebih rendah. Apa yang membuat keduanya merasa berbeda adalah ketika mereka mengikuti Kiwei langsung melalui antrian panjang dan tiba di formasi teleportasi kuno, banyak orang tua yang lebih mulia dari mereka terkejut dan tergerak. Bahkan, ada rasa iri. Ini membuat kesombongan keduanya tak terlukiskan puas. Siapa bilang orang tua ini tidak peduli dengan wajah? Hanya wajah mereka, yang perlu ditemukan dari orang-orang dengan status yang lebih tinggi dan status yang lebih terhormat dari mereka. Sama seperti saat ini, meskipun Wei Zong dan Ku Zhen merasa bahwa mereka berada pada saat ini, ada perasaan kekuatan rubah dan harimau, tetapi saya harus mengatakan bahwa perasaan ini benar-benar energi. Dalam hal ini, reaksi Su Yi adalah yang paling hambar. Sejak zaman kuno, setiap orang membenci hak istimewa, tetapi setiap orang mendambakan ketenaran dan kekayaan yang diberikan hak istimewa. Dunia begitu. Dunia praktik secara alami sama. Nona, formasi teleportasi kuno sudah siap. Anda dapat pergi kapan saja jika Anda mau. Pada saat ini, Penatua Wei, yang memiliki sikap yang sangat keras terhadap orang lain sebelumnya, memiliki senyum rendah hati di wajahnya, dan membungkukkan tangannya ke Kiwei. Secara alami, itu juga membuat Kiwei menjadi pusat perhatian penonton. Rekan Taois Xiao, katakan. Kiwei memandang Su Yi. Tiba-tiba, perhatian semua orang dialihkan ke Su Yi lagi. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang bingung. Xiao Jian, Hede dan He Neng dari pengadilan Dewa Kingu membuat Nyonya Kiwei begitu mementingkan, dan bahkan meminta pendapatnya. Su Yi belum pernah melihat angin dan ombak yang begitu kuat, dan dalam banyak kehidupan sebelumnya, dia telah menikmati gengsi yang tidak diketahui yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Saya tidak akan mengambil adegan sekecil itu di mata saya. Ini adalah wilayah kamar dagang kilin Anda. Anda bebas membuat keputusan, kata Su Yi. Kalau begitu berangkat. Kiwei membuat keputusan langsung, dan tidak meminta tetua pertama Wei Zong dan tetua ketiga Ku Zhen dari awal hingga akhir. Meskipun keduanya merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa ketika mereka berpikir bahwa kali ini membuang-buang waktu untuk memindahkan formasi kuno. Segera, di bawah pengaturan Penatua Wei, Kiwei dan yang lainnya memimpin memasuki formasi teleportasi kuno, dan setelah itu, 32 orang lainnya masuk bersama. Ketika semua orang sudah siap, Penatua Wei segera mengatur tenaga untuk memulai formasi teleportasi kuno. Di masa lalu, formasi teleportasi kuno ini jarang digunakan, tetapi baru-baru ini, karena insiden melawan klan Si kuno di Lingqiao Divine Continent, pasukan utama di South Huo Divine Continent tidak bisa duduk diam. Itu akan membuat formasi teleportasi kuno kamar dagang kilin saya menjadi kue yang harum. Dalam formasi teleportasi kuno, Kiwei berkata dengan tegas, seperti orang-orang ini yang mengantri, biaya perjalanan dihitung berdasarkan per kapita, masing-masing dengan 300 kristal abadi. Intinya, bahkan jika Anda membayar,
Anda harus menunggu dalam antrean. Setelah mendengar kata-kata ini, Penatua Agung Wei Zong tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dalam hatiku, aku diam-diam menghitungnya lagi. Dengan kecepatan 300 keping kristal ilahi abadi per orang, memindahkan 36 orang sekaligus adalah 10.800 keping emas ilahi abadi. Benar-benar tidak bisa menahan nafas. Kamar dagang kilin ini terlalu menguntungkan. Melihat melalui pikirannya, Qi Wei berkata dengan acuh tak acuh, untuk menjalankan arai teleportasi kuno sekali, dibutuhkan kekuatan arai terlarang yang setara dengan 8.000 kristal abadi. Bagaimanapun, kamar dagang kilin kami hanya mendapatkan uang hasil jerih payah. Kuzen, bisakah ini disebut uang keras? Su Yi telah mendengarkan dengan tenang, tanpa mengatakan apa-apa. Di domain dewa, Patriark Kilin Protos sering disebut sebagai dewa kekayaan. Ini menunjukkan bahwa Kilin Protos kaya dan kuat. Adapun Qi Wei, sebagai putri dewa kekayaan, dia secara alami dapat disebut dewa kekayaan kecil. Ledakan. Segera, formasi kuno meraung. Kekuatan ruang waktu yang menakutkan muncul, mendistorsi kekosongan di dekatnya. Segera, semua orang dalam formasi teleportasi kuno menghilang. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia sedang dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, melakukan perjalanan melalui aliran waktu dan ruang, melintasi batas-batas yang tidak diketahui. Di bidang penglihatan, hanya pita cahaya ruang waktu yang indah dan megah yang terbang, dan itu terus menghilang di depannya. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dirasakan. Su Yi tiba-tiba berpikir, ketika zaman mitologi kegelapan tiba, akankah titik jangkar yang didistribusikan di tanah terlarang ruang dan waktu juga membawa keberadaan menakutkan yang bukan milik dunia saat ini ke dunia saat ini seperti formasi kuno? Tanpa menunggu Su Yi memikirkannya, dengan raungan keras, semua pemandangan di depannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Hampir pada saat yang sama, suara hormat terdengar. Fan Huaseng, kepala kota kuno Shenyuan, memimpin sekelompok bawahan untuk menyambut Nona. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2225. Kota kuno Shenyuan. Lingqiao Shenzhou adalah kota raksasa kuno kelas 1, makmur seperti air yang mengalir. Kamar dagang kilin juga memiliki dasar di sini. Pada saat ini, di luar formasi teleportasi kuno kamar dagang kilin, banyak tokoh sudah menunggu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan pakaian brokat. Ketika sosok Su Yi dan yang lainnya muncul dari formasi teleportasi kuno, lelaki tua berpakaian Cina dan bawahannya semua membungkuk dan menyapa Qi Wei. Momentum itu menggerakkan banyak orang. Nyonya Qi Wei ini, sungguh luar biasa. Tidak perlu sopan santun lagi. Qi Wei melangkah keluar dari formasi teleportasi kuno dan berkata, meminta Anda melakukan apa yang saya suruh. Pria tua berbaju brokat dan Cina itu adalah kepala pelayan kamar dagang kilin di kota kuno Shenyuan, dan bernama Fan Huaseng. Dia berkata dengan hormat, semuanya telah disiapkan sesuai dengan instruksi wanita itu. Oke, ayo kita atur tempat dulu. Perintah Qi Wei. Tunggu. Kuzen melangkah maju dan berkata, sekarang kita telah tiba di benua ilahi Lingqiao, inilah saatnya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal. Qi Wei melirik Kuzen, apa yang kamu khawatirkan? Aku sudah mengatur akomodasi dan penginapan, dan aku juga telah meminta orang untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan klan Si kuno. Jika kamu pergi sekarang, kemana kamu bisa pergi? Tetua pertama Wei Zong juga berkata, memang, ini bukan benua vulkan selatan. Kami tidak akrab satu sama lain. Akan sangat bagus jika kami bisa mendapat bantuan Nona Qi Wei. Kuzen kehilangan kata-kata, dengan wajah tua yang murung. Su Yi tertawa bahak di dalam hatinya. Bagi Kuzen, tujuan perjalanannya, di permukaan, adalah untuk urusan klan Si kuno, tetapi sebenarnya niatnya adalah untuk berduka dengan dirinya sendiri. Jelas, karena Qi Wei dan Tetua Agung, dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan. Pada akhirnya, Kuzen menyerah. Pada hari yang sama, kelompok mereka menerima penerimaan standar tertinggi dari kamar dagang kilin. Makanan dan minuman adalah makanan terbaik di Lingqiao Shenzhou. Perjamuan mewah dan kemegahan membuat orang-orang tua seperti Wei Zong dan Ku Zhen membuka mata. Di akhir konvensi, masing-masing dari mereka diatur untuk tinggal di paviliun tingkat atas. Tidak hanya item yang dilengkapi dengan sangat baik, tetapi bahkan formasi roh berkumpul di paviliun yang sebanding dengan surga. Ketika mereka mengetahui bahwa 100 keping emas abadi diperlukan untuk menginap satu malam, tetua pertama dan tetua ketiga setuju, dan mereka jauh lebih sadar. Pengadilan Tao Sanxing belum memberikan waktu pasti untuk mengambil tindakan terhadap klan Si kuno. Di restoran yang disiapkan untuk Su Yi, kata Qi Wei sambil minum teh. Namun, yang pasti bukan hanya kampung halaman klan kuno dari klan Si yang telah sepenuhnya disegel, tetapi kekuatan dan benteng klan ini di benua Divine Lingqiao semuanya telah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Sanxing. Pengadilan Dao. Petik 2. Dengan kata lain, situasi klan Si kuno saat ini memang tidak berbeda dengan talenan ikan. Sekarang, banyak pasukan top di Lingqiao Shenzhou sedang menunggu.
Dengan perintah pengadilan San Qingdao, badai melawan klan si kuno ini akan pecah sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Qi Wei menyesap teh dan membasahi tenggorokannya sebelum melanjutkan berbicara. Su Yi telah duduk di sana, mendengarkan dengan tenang. Baru saat itulah dia tahu bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada yang dia perkirakan. Klan si kuno seperti domba yang menunggu untuk disembelih, dan pengadilan Tao Sanxing telah mengangkat pisau jagal di tangan. Saat ini, dunia sedang menunggu pisau daging ini jatuh. Di Lingqiao Sensu, pengadilan Tao Sanxing adalah kekuatan dominan yang memang layak diterima. Dalam permainan pembunuhan yang mereka persiapkan dengan hati-hati, terlalu sulit untuk menyelamatkan klan si kuno. Qi Wei berkata, menurut informasi tepat yang saya dapatkan, klan si dari klan kuno berada dalam kekacauan. Untuk melindungi diri mereka sendiri, banyak tokoh besar di klan mereka telah memutuskan untuk menyerah. Menyerah. Su Yi sedikit mengernyit. Untuk domba yang akan disembelih, apakah ada cara lain selain menyerah untuk bertahan hidup? Qi Wei menghela nafas, kecuali, Su Yi akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan menanggung semua ini. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap Su Yi, dan berkata sambil tersenyum, namun, Kilin Protos saya tidak akan tinggal diam. Saat ini, saya hanya ingin bertanya, apa rencana Anda untuk rekan Tao Xiao? Su Yi berkata, tunggu. Tunggu. Qi Wei bingung. Su Yi berkata dengan santai, tunggu di antara Su Yi dan pengadilan San Qingdao, siapa yang tidak tahan dengan gelombangnya terlebih dahulu. Pengadilan San Qingdao akan berduka dengan Su Yi. Jika mereka melakukan pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat melihat Su Yi itu, betapa tingginya itu. Bagaimana orang-orang di dunia akan melihat pengadilan San Qingdao? Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa pengadilan Tao Sanxing pasti akan memberikan batas waktu yang jelas bagi Su Yi untuk mengambil inisiatif untuk berdiri sebelum batas waktu ini. Dengan cara ini, bahkan jika Su Yi tidak muncul pada akhirnya, pengadilan Tao Sanxing diperbolehkan pergi ke klan si kuno untuk membuat pisau. Mata Qi Wei berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum, Daois muda Xiao memiliki visi dan visi, sungguh menakjubkan. Memang, jika Su Yi tidak muncul, apa gunanya pembunuhan yang telah direncanakan dengan susah payah oleh pengadilan San Qingdao ini? Kalau begitu tunggu. Qi Wei bangkit dan pergi, selanjutnya, saya akan mengerahkan semua kekuatan kamar dagang Kilin untuk memperhatikan masalah ini, dan membuat daftar semua kekuatan yang bekerja sama dengan tindakan pengadilan San Qingdao, dan balas dendam satu persatu di masa depan. Su Yi terkejut, badai belum dimulai, wanita ini sudah mulai merencanakan balas dendam di masa depan. Cukup, dan namun, gaya dan keberanian ini sangat menarik. Setelah Qi Wei pergi, Su Yi duduk di sana sendirian dan bermeditasi. Selama beberapa hari ke depan, Qi Wei akan menyampaikan informasi terbaru kepada Su Yi, Wei Zong, dan Ku Zhen setiap hari. Tindakan terhadap klan si kuno ini memang menarik perhatian dunia dan menarik perhatian seluruh dunia. Dalam beberapa hari terakhir, benua Divine kuno Brahma, benua Divine Nanhuo, dan benua Divine Dongsheng telah berturut-turut menerima raksasa dan pembangkit tenaga listrik terbaik yang datang ke benua Divine Lingqiao. Itu juga membuat seluruh Lingqiao Divine kontinen melonjak, dan ada kecenderungan datangnya angin dan hujan. Saya tidak tahu berapa banyak karakter tingkat dewa yang telah diperingatkan dan mengamati dengan seksama badai yang sudah lama terjadi ini. Anehnya, sejauh ini, pengadilan San Qingdao masih belum memiliki rencana untuk melakukannya. Tanggal untuk pemakaman dengan klan si kuno belum diumumkan. Rupanya pengadilan San Qingdao juga sedang menunggu sesuatu. Malam ini, ketika Qi Wei tidak ada, hanya ada tetua pertama, tetua ketiga, dan Su Yi di konsensus. Su Yi tampaknya minum dengan nyaman, tetapi sebenarnya dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membuat janji pribadi dengan tetua ketiga dan mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang bagi pihak lain untuk membunuhnya. Kehadiran lelaki tua itu hanya akan mempengaruhi tindakannya selanjutnya. Lebih baik memberi kesempatan kepada pihak lain, dan juga memberi diri Anda kesempatan untuk mengirimnya ke jalan. Jadi saya memikirkan hal ini, saya mendengar transmisi suara dari tetua ketiga Ku Zhen. Wakil Aula Master Xiao, setelah perpisahan selesai, Anda dan saya akan berjalan-jalan sendirian dan bertemu di gerbang timur kota kuno Shenyuan. Ekspresi Su Yi tetap tidak tergerak, tetapi dia diam-diam berkata di dalam hatinya, sungguh suatu kebetulan, hal lama ini muncul di pikirannya. Oke, Su Yi menjawab. Tidak jauh dari situ, Ku Zhen yang sedang makan dan minum sendiri terkejut, bagaimana anak ini bisa setuju dengan senang hati. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia pergi bersamanya, kamar dagang Kilin tidak akan bisa lagi memberikan perlindungan. Setelah merenung sebentar, Ku Zhen berkata melalui transmisi suara, ingat, ini adalah masalah internal aula tur malam kami. Jangan ganggu para tetua, dan jangan biarkan Qi Wei tahu, jika tidak, saya akan menghukum kamu dengan hukuman sekte. Tetua yang ketiga yakinlah. Su Yi menyesap anggur. Keduanya mengirimkan suara satu sama lain, dan tetua agung tidak jauh dari sana tidak tahu. Setelah makan selesai, Su Yi kembali ke kediamannya terlebih dahulu, sampai larut malam,
ketika dia berjalan keluar dari apartemen sendirian, memanfaatkan kegelapan untuk pergi sendiri. Di luar gerbang timur kota kuno Shenyuan. Ketika Suyi tiba, dia melihat bahwa tetua ketiga Kuzen sudah menunggu di sana. Penatua ketiga, apa yang akan kita lakukan? Tanya Suyi. Kamu akan ikut denganku. Tetua ketiga Kuzen melirik Suyi dengan acuh tak acuh, lalu hanyut. Suyi tersenyum dan mengikuti. Setelah sebatang dupa, di tengah hutan belantara, malam gelap, langit tertutup awan hitam, dan tidak ada bintang dan bulan. Kuzen, yang telah memimpin, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Suyi. Di wajah orang tuanya yang suram, ada ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, dan dia berkata, Xiao Jian, jika tebakanku benar, kamu sudah menebak secara samar apa yang ingin aku lakukan. Suyi melihat sekelilingnya dan berbisik, malam sudah gelap dan angin bertiup kencang untuk membunuh malam. Menurut pendapat saya, tetua ketiga ingin membunuh saya. Tiba-tiba Kuzen mengerutkan kening, merasa bahwa Xiao Jian sangat tenang saat ini, dia tidak terlihat takut sama sekali. Tidak, saya hanya ingin memeriksa identitas Anda lebih lanjut. Kuzen berkata dengan acuh tak acuh, kepala sekolah telah mengalami kejadian bahwa jika identitas Anda tidak masalah, saya akan memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Jika ada masalah, tempat malam ini adalah tempat tulang Anda akan dikuburkan. Suyi tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa, tetua ketiga akan melakukannya. Kuzen tertegun sejenak, kau sendiri yang mengakuinya. Suyi berkata, saya hanya tidak mengakui bahwa akankah ketiga tetua berhenti. Kuzen terdiam beberapa saat, dan ekspresinya tidak berubah selama beberapa saat. Pedih banget, jangan sungkan, langsung aja, dengan kursi ini di sini, anak ini tidak bisa mengeluh langit. Tiba-tiba, di malam pegunungan tandus di kejauhan, sesosok tinggi dan kurus berjalan keluar. Jenggot dan rambutnya seperti tombak, kulitnya seperti tembaga, dan matanya setajam kilat. Penatua tertinggi Yuan Shan, dewa penyempurnaan kedua di pengadilan Divine King Wu. Dikatakan bahwa tubuhnya adalah kera purba, dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Suyi membuka matanya dan berkata, seperti yang diharapkan, Anda tidak ingin meminjam formasi transmisi kuno dari kamar dagang kilin. Ternyata ada monyet tua yang mengikuti dalam kegelapan. Monyet tua, alis Yuan Shan berkerut. Dia hanya seorang junior, tapi dia sangat berani sehingga dia berani menghina dirinya sendiri secara pribadi. Xiao Jian, karena Anda sudah berencana untuk memecahkan siapa yang bertelanjang dada, mengapa Anda tidak memberitahu saya Anda dan siapa yang mengirim Anda untuk menyusup ke pengadilan Divine King Wu saya? Kuzen berkata dengan suara yang dalam, matanya dingin dan kejam. Kali ini, sebaliknya, Suyi tertegun, dan berkata dengan terkejut, ternyata dari awal hingga akhir, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kuzen tidak bisa menahan tawa, dan mencibir, kamu hanya dewa tingkat rendah, bisakah kamu tetap menjadi orang yang hebat? Dia secara pribadi telah menguji kekuatan Xiao Jian, dan dia yakin bahwa perilaku pemuda ini sama sekali tidak palsu. Leluhur Yuan Shan juga tersenyum, ekspresi dingin, dan matanya menghina, bagaimana kalau kamu melaporkan asalmu dan melihat apakah kamu dapat membujuk kami berdua. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.